Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara saat ini berada. Mengucap syukur Tuhan sudah sertai kita di tahun 2020 dan mengucap syukur Tuhan sudah tolong kita untuk mengawali tahun 2021. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Segala pemeliharaan itu bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan.
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya dengan penuh sukacita, penuh dengan rasa syukur karena anugerah Tuhan, saya boleh menyapa kembali Bapak, Ibu, Saudara melalui share pemberitaan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita kali ini yang cukup istimewa karena ibadah kita di minggu yang pertama di tahun 2021. Haleluya. Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya, Bapa Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, hamba persembahkan syukur dan terima kasih yang oleh karena kekuatan dan kebaikan yang dari Bapa, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memperoleh kesempatan untuk memuji-muji segala perbuatan yang baik dan ajaib bagi kami dari Engkau ya Bapa. Dan kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara seiman, kami boleh menyembah Tuhan. Dan melalui penyembahan ini biarlah menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah satu-satunya dalam pribadi kami. Dan di tengah-tengah peribadahan ini kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan akan memimpin, menolong, dan yaitu memberkati kami di dalam langkah-langkah hidup untuk berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang terbuka, sukacita dan syukur untuk kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang menyapa kita, yang diberitakan kepada kita pada pagi hari ini atau hari ini, saya mengambilnya dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan 19. Sekali lagi dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan 19 akan kita baca. Sambil Bapak, Ibu, Saudara mempersiapkannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk seluruh, yaitu anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, selaku anak-anak rohani saya mengajak untuk semuanya bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah pimpin kita, telah tuntun kita, telah kuatkan kita, bahkan telah memberkati kita, maka melalui penyertaannya itu kita bisa melewati tahun yang berat, tahun yang sukar, tahun yang penuh dengan ujian, yaitu tahun 2020, di mana seluruh permukaan bumi sedang dilanda pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri tahun 2020 dengan penyertaan Tuhan. Olehnya kita bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita juga bersyukur kembali kepada Tuhan dengan berlimpah-limpah rasa syukur kita. Karena Tuhan pun yang telah menyertai kami tahun 2020 dan membawa masuk kita semua di tahun 2021, saya percaya maka kita bersyukur
Kalau Tuhan sudah tolong kita memasukinya, maka Tuhan akan bertanggung jawab memimpin kita sepanjang tahun 2021. Haleluya. Sekalipun kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masuk tahun 2021 adalah sama saja tahun yang begitu berat, tahun yang begitu keras, tahun yang begitu sukar. Kita mengucap syukur, plus kita berdoa kepada pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena untuk pemerintah tidak ada pemerintahan yang tidak dari Allah. Pemerintahan itu selalu datang dari Allah. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita semua sebagai warga negaranya. Kita perlu dan harus berdoa agar program yang sebentar akan sampai, yaitu vaksinasi. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, sehingga vaksinasi itu nanti akan menjadi situasi kondisi akan menjadi lebih baik di dalam kita menghadapi COVID-19 dengan penuh sehat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita juga berdoa setelah nanti adanya vaksinasi, keadaan kita menghadapi COVID-19 ini jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya akan diikuti juga, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Bapak Ibu, satu hal, sadarlah apabila Tuhan telah lepaskan kita dari tahun 2020, masuk tahun 2021, ada rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kita yang beriman. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian saya ingat ayat ini. Ayat bagaimana umatnya sedang dibawa keluar dari Mesir, lalu masuk padang gurun untuk nanti memasuki tanah yang dijanjikannya Tuhan. Dan sepanjang umatnya itu di dalam perjalanan di sepanjang dan selama di padang gurun, juga mengalami masa dan musim yang sangat sukar, yang sangat berat sekali. Tetapi kita melihat Allah yang Maha Kasih dan berkemurahan itu, Dia menyertai mereka, Dia memimpin mereka di dalam perjalanan itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kemiripan, ada keserupaan dengan hidup kita sekarang. Kita juga akan mengalami satu etapa perjalanan yang sukar, yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada waktu itu Allah menyertai mereka dengan unik, dengan yaitu mujizat, Dia memimpinnya dengan tiang awan dan tiang api, dan mereka semua taat. Kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, dia berhenti dan melakukan apa kewajibannya. Dan kalau tiang awan, tiang api itu berjalan, dia pun juga ikut berjalan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saat ini kita tidak berjumpa kembali, tidak melihat kembali, yaitu tiang awan dan tiang api. Tetapi sekalipun kita tidak melihatnya lagi, tetapi kita merasakan dan menikmati hal yang esensi, hal yang inti, hal yang penting, yaitu penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca ayatnya.
Bilangan 10 ayat 15 sampai dengan 19 yang sudah kita persiapkan. Demikian firman Tuhan, tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti tiang api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di zaman yang modern ini, di zaman digital ini, kita sudah tidak lagi melihat tiang awan dan tiang api yang memimpin umatnya itu, tetapi pimpinannya tetap nyata dalam hidup kita. Penyertaannya tetap nyata di dalam hidup kita. Perlindungannya tetap nyata di dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini ada 3 hal yang membuat kita orang yang beriman ini begitu nyata penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan itu kepada kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiang api. Bukankah tiang api itu berbicara tentang firman Tuhan? Berbicara tentang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita yang adalah firman Tuhan atas ilham Roh Kudus. Firman Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah akan salah. Firman Tuhan inilah yang menjadikan pelita. Firman Tuhan inilah yang menjadikan suluh. Firman Tuhan inilah yang akan menjadikan pelita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terang di dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak, sekali lagi saya katakan, memang kita tidak melihat tiang api. Tetapi tiang api itu sudah digantikan dengan Alkitab kita, dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan itu seperti api, seperti cahaya, seperti terang, seperti pelita. Saudara yang dikasihi, seperti obor, seperti suluh yang menuntun perjalanan hidup kita di tengah masa-masa yang gelap dan sukar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Allah saya mendorong sekali kepada setiap Bapak Ibu Saudara, ambil waktu rajin baca Alkitab, rajin dengarkan firman Tuhan dari gembalamu, gembala jemaat yang saya maksud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita rajin membaca, dengan kita rajin mendengar, maka iman kita, kesadaran kita menjadi terbangun bahwa Allah pasti menyertai kita. Immanuel. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru berbicara tentang tiang api. Sekarang kita berbicara tiang awan. Kalau malam awan itu berubah seperti tiang api, tapi kalau siang tetap tiang awan.
saudara dikasih Tuhan, yang melindungi umatnya dari panas teriknya matahari yang menyakiti itu, yang menyengat itu. Dan di zaman sekarang ini, yang menggantikan tiang awan, siapa lagi kalau bukan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Haleluya. Roh Kudus yang diam di dalam diri orang yang beriman, orang yang percaya. Bukankah Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam, yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang akan membuat roh kita menjadi roh yang perkasa, roh yang peka akan suara Tuhan. Roh itu yang akan memimpin kita melangkah sedemikian rupa. Dan Tuhan membackup-nya, langkah-langkah kita senantiasa mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, keberhasilan demi keberhasilan. Bapak, Ibu, dan saudara itu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita membangun kepekaan dengan suara Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saudara dengan saya, mari kita tingkatkan untuk bergemar merenungkan firman Tuhan. Bapak, bergemar merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kasih yang sudah terbukti melalui penderitaannya, melalui penyalipannya, melalui darahnya yang tertumpah, melalui kematiannya. Bukankah itu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah mengasihi kita? Merenungkan kasih-Nya, bergemar kita menyembah Tuhan, bergemar kita memuji Tuhan. Maka melalui merenungkan firman-Nya, merenungkan kasih-Nya, bergemar menyembah, bergemar memuji Tuhan, maka saya dan saudara akan menjadi putra-putranya yang mempunyai kepekaan suara Roh Kudus yang akan memimpin kita. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya kembali boleh baca ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Umatnya pada waktu itu respon atas pimpinan daripada Tuhan melalui cara yang unik, yang ajaib, yang mujizat itu, dengan yang awan dan yang api. Umatnya hanya tunduk, berserah, taat dengan titah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di zaman yang modern ini, namun kita ada di dalam musim yang sukar ini, sangat diperlukan kita hidup dalam kerendahan hati untuk kita mampu taat akan firman-Nya yang mirip tiang api itu, dan taat kepada bisikan Roh Kudus, keserupaan dengan tiang awan itu, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan. Maka percayalah, kalau Tuhan sudah pimpin umat Israel pada waktu itu, Tuhan pasti terlebih lagi pimpin kita di zaman sekarang ini. Dan kita akan terus ada di dalam Tuhan yang membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dan semuanya itu berpulang kembali untuk nama Allah
dipermuliakan di dalam nama putranya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan dan mari kita berdoa. Amin. Bapa Allah yang bertata di surga, kami bersyukur firman Allah sudah diperdengarkan. Hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus akan terus berbisik kepada kami akan firman Tuhan, dan sekaligus Roh Kudus yang akan tolong kami untuk kami mampu mentaatinya. Dan kami mengucap syukur, kami akan menuai, yaitu kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kuat dan gagah kami, karena firman-Mu, Roh-Mu, dan kemampuan ketaatan kami yang membawa Tuhan, membawa kami dalam sebuah kemenangan, yang membuat Tuhan membawa kami di dalam sebuah rencananya yang indah itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Untuk kita selalu ingat, untuk kita selalu eling akan kasih Allah kepada kita dan inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, memperoleh hidup yang kekal. Maka pada saat ini kita akan yaitu menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus. Olehnya Bapak, Ibu, ataupun saudara yang menjadi kepala keluarga di rumah masing-masing bisa mempersiapkan segala sesuatunya, teristimewa untuk roti dan anggur. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sudah mempersiapkannya. Kita akan naikkan pujian untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang aku kasihi dengan kasih Kristus, mari kita renungkan kembali kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita sudah terbukti. Allah mengambil inisiatif untuk memulihkan kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Yang sebenarnya semua itu oleh karena kita orang yang berdosa tidak layak untuk menerimanya. Tetapi hanya semata-mata Allah mengasihi kita, maka Allah mengambil inisiatif. Firman-Nya menjelma menjadi manusia, dan manusia Allah itu, Yesus Kristus Tuhan itu, telah menerima aniaya, hidupnya dikorbankan, tubuhnya disalibkan, darahnya tertumpah, dan kematiannya di Bukit Golgota. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan terjadi, penyelamatan terjadi, kehidupan yang kekal terjadi hanya oleh karena inisiatif Allah melalui putranya yang menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum makan, mari kita renungkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah engkau percaya? Apakah engkau tahu? Apakah engkau ingat bahwa hanya melalui pengorbanan tubuh Kristus yang disalibkan, maka setiap orang yang percaya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara, oleh karena imanmu kepada tubuh Kristus yang disalibkan itu, engkau adalah anak-anak Allah? Mari kita makan dalam nama Yesus. Selanjutnya kita akan angkat cawan yang berisi anggur di dalam hadirat Tuhan, dan kita renungkan firman-Nya yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang aku kasih dengan kasih Kristus, ingatkah engkau, tahukah engkau, percayakah engkau bahwa hanya oleh karena darah Kristus yang tertumpah dan melalui kematiannya di Bukit Golgota, maka setiap orang yang percaya dan menerimanya memperoleh pengampunan dosa, memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan rasa syukur kita sampaikan terima kasih Tuhan. Mari dengan rasa syukur kita sampaikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengan rasa syukur kita katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang oleh karena pengorbananmu, yang oleh karena kasih-Mu, hidup lama kami berlalu, hidup yang baru sudah datang. Olehnya kami berkata haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hidup yang baru sudah datang, hidup yang baru sudah kami terima. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam belas kasih Tuhan, hidup di dalam segala berkat-berkat Tuhan. Olehnya kami berseru haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang memperoleh kasih karunia Allah di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan berkata amin. Tepuk tangan buat segala kemurahan Tuhan. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan setiap persembahan kami. Kami percaya di dalam setiap persembahan kami, Tuhan berkenan, Tuhan dan semuanya dapat kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
dalam Kristus, dan sebagai warga negara kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia, dan doa syafaat yang lain sebelum kita akhiri peribadahan ini dengan doa penutup dan berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Kepadamu ya Bapa, Allah kami yang menciptakan langit bumi alam semesta beserta isinya, Allah yang bertakhta di surga, Allah yang mengendalikan sekaligus yang mengontrol segala ciptaannya. Kepadamu ya Bapa, kami bersehati membawa bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Kepada Maulah kami berharap atas kasih-Mu berlimpah untuk bangsa dan negeri kami, sehingga bangsa dan negeri kami di tengah-tengah dunia yang dilanda dengan pandemi COVID-19 ini, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, bangsa dan negeri kami adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang berkemenangan atas pandemi ini. Olehnya kami berdoa setiap instruksi pemerintah terkait dengan protokol kesehatan akan mendapatkan sambutan yang penuh dengan ketaatan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Demikian juga aturan-aturan yang lain, oleh pertolongan Tuhan kami semua mampu untuk mematuhinya. Dan apabila kami menyambut tahun baru di awal tahun baru 2021, apabila pemerintah mengadakan vaksinasi, itu pun Tuhan akan memberkati sehingga vaksinasi itu boleh menjadikan alat Tuhan yang efektif untuk kami boleh tetap ada di dalam kondisi yang sehat sekalipun pandemi ini belum berakhir. Tuhan akan memberkati bangsa dan negeri kami mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Walaupun sekarang kami tidak tutup mata, kami juga dengar ada beberapa negara-negara di tengah pandemi ini pertumbuhan ekonominya yaitu mengalami kemerosotan. Namun kami juga mengasihi mereka, kami tahu mengasihi mereka, angkat Tuhan mereka semua sehingga tidak terjadi resesi di permukaan bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk jajaran pemerintahan mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Aminul Ma'ruf bersama dengan jajaran menteri, kepala daerah
mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dalam nama Yesus. Kasih kuasa Allah menyertai mereka, kesehatan yang daripada Allah menyertai mereka, hikmat yang daripada Allah menyertai mereka, sehingga pemerintahan yang ada bisa mengemban amanah dan tugasnya dengan baik. Tak lupa yaitu Panglima TNI dan Kapolri dalam nama Yesus melalui institusi mereka, bangsa dan negeri kami menjadi bangsa dan negeri yang aman, penuh ketertiban, damai, dan kami boleh bersukacita, berbahagia di negeri sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih jajaran dokter, perawat, perlindungan yang daripada Tuhan berlimpah atas mereka. Pasien yang terpapar, kami tahu dalam nama Yesus, Alkitab kami firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus semua menjadi sembuh dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya hambamu berdoa, seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita semua. Dan oleh karena penyertaan Allah itulah kami semua boleh sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, dan roh kami terus menyala-nyala. Perlindungan dan mujizat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkatilah baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Tak ada satu pun yang terlewatkan. Semua ada di dalam genggaman kasih kemurahan Bapa di dalam nama Yesus. Baik, mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, saatnya kita selesai kebaktian kita pada saat ini. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, yang menerima dengan iman berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom.